Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bih wa bi'ulumi wa bi'ulumikum fid darain amin. Wa qala al-imam qutbid da'wa wal irsyad al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad. Kita meneruskan kalam nasihat mutiara para sadah al-alawiyah, para habaib, yang akan kita bahas di antara perkataan Imamul Haddad. Wa qala idza aradta an tastashira insanan fagaddir annahu yushiru alayka bi mukhalafati ma tuhib fa in ra'aita imtithalahu wa illa fada. Beliau memberikan arahan kepada kita, kepada siapapun bagi yang ingin bermusyawarah, yang ingin mendapatkan pendapat. Kita kalau mau musyawarah, mau mencari pendapat, carilah orang yang mungkin berselisih dengan kita, biar ada tambahan wawasan. Apabila pendapat dia bagus, pakai. Tapi kalau menurut kita enggak sesuai, ya enggak usah dipakai. Nah, itu salah satu antara manfaat orang-orang yang bermusyawarah. Karena memang musyawarah itu penting, perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah itu punya ashabus syurah, para sahabat-sahabat yang suka diajak bermusyawarah sama Nabi Muhammad. Musyawarah Nabi Muhammad, tapi yang menentukan ya diri kita, yang menentukan Nabi Muhammad. Ya, dari segi tawanan, dari segi harta rampasan dan peperangan dan sebagainya. Wa qala radhiyallahu an ra'yul insan far'u ilmihi wa aqlihi fala yanbaghi ay yad'ahu inda man la ya'khud bihi. Apabila kita punya pendapat bagus, pendapat yang tidak bagus, itu tergantung tanda kesehatan akal kita, keilmuan kita. Ya, jadi pendapat itu menunjukkan diri seseorang. Maka jangan sembarangan memberikan pendapat, khususnya kepada orang yang tidak mungkin mengambil pendapat kita. Ya jangan. Kita ngasih pendapat, kadang-kadang dia nggak sesuai dengan kita, bukan diambil malah diejek kitanya. Nah, jadi kita pintar-pintar juga ya untuk memberikan pendapat. Ya. Wa qala radhiyallahu an, juga beliau memberikan nasihat, man salak malak wa man hada halak. Kata beliau, barang siapa yang berjalan sesuai syariat, berjalan atas perintah Allah, berjalan atas perintah Nabi Muhammad, mengikuti para alim ulama, insya Allah dia akan punya segalanya. Dia akan memiliki segalanya. Dia akan Allah berikan segalanya, kehidupan dunia sampai akhirat. Tetapi apabila ada orang yang hidupnya kelewat batas, jalannya kelewat batas, perintah Allah dia tinggalkan, malah sebaliknya larangan Allah dia kerjakan, akan hancur, hadirin. Jadi orang-orang yang melampaui batas itu akan hancur, binasa dunia akhirat. Wal'iyadzubillah min dzalik. Ini penting kita duduk di majelis, kita mendengar ceramah, mendengar nasihat, agar hidup kita ini terbentengi, terkontrol. Ada yang ngontrol, iman kita yang ngontrol. Kita diberikan akal untuk mikir, dan semua syariat itu udah jelas, mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat. Tinggal kita melakukannya, memilih dengan iman dan akal kita. Maka peringatan buat kita hidup jangan kelewat batas.
Ingat kematian dan ingat hari setelah kematian, dan ingat ada hari kebangkitan, dan ingat ada mahsyar, ada sirat, ada mizan, dan ingat ada neraka dan ada surga. Nah, inilah penting kita mencuci kebersihan hati kita di majelis agar kita sadar kita ini hidup di tempat yang banyak fitnahnya. Makanya kata beliau di dalam nasihat beliau berikutnya, man hafizal fuad amina minal fasad, wa man hafizal jawarih amina minal jawaih. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, barang siapa yang menjaga hatinya daripada segala penyakit, karena toharoh itu ada dua, toharoh zahir, toharoh batin, al-hissiyah wal ma'nawiyah. Toharoh yang hissiyah seperti kita berwudu, mandi wajib, istinja. Tapi toharoh ma'nawiyah, kebersihan hati, penyakit hati, sombong, riya, hasud, ujub, merasa paling baik, iri dengki. Maka kata Imam Haddad, siapa orang yang pintar menjaga hatinya, selamat dari segala kerusakan, selamat dari segala kebinasaan, selamat daripada kesengsaraan. Hidupnya akan tenang, senang, bahagia, damai dunia akhirat. Kenapa? Hatinya bersih. Yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin. Bayangkan hadirin, tidak ada yang bisa selamat ketika berjumpa dengan Allah. Hari itu tidak ada manfaatnya dunia kecuali orang yang bertemu Allah dengan membawa hati yang salim, selamat dari syirik, selamat dari munafik, selamat dari riya, sombong, hasud, ujub, dan seterusnya. Al-Imam Al-Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau itu karomahnya banyak. Sering kita udah mendengar, khususnya ketika haul. Salah satu karomah beliau mendapatkan tawaran dari Allah. Apa yang kau inginkan untuk anak cucumu, wahai Syekh Abi Bakar bin Salim? Apakah engkau menginginkan mereka ilmu atau hati yang bersih? Maka Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim mengatakan, ya Allah, ya Rabb, aku memilih menginginkan untuk anak keturunanku hati mereka bersih. Berapa banyak orang yang berilmu tapi mereka tetap masuk neraka. Bahkan orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, tidak barokah ilmunya, mereka mu'adzabun min qabli ubadil wathan, disiksa sebelum penyembah berhala. Tapi orang-orang yang membawa hati yang selamat, hati yang bersih, mereka insya Allah selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Makanya banyak cara-cara untuk kita membersihkan hati. Terutama kan pemimpin hidup kita ini hati. Ala inna fil jasad mudghah, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Idza salahat saluhal jasad kulluh. Kalau segumpal daging ini baik, maka tubuh kita zahir batin baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau rusak segumpal daging ini, rusak semuanya. Moral, akhlak tidak ada semuanya. Kelakuan tidak benar semuanya. Ala wahiyal qalbu, segumpal daging itu adalah hati. Maka hati ini harus kita jaga kalau kita mau selamat dunia akhirat. Makanya di majelis perbanyak niat, karena kita kan lagi ngobatin hati. Niat yang baik, niat yang banyak itu bisa timbul dari hati yang bersih. Tidak mungkin orang bisa niatnya banyak, niatnya baik, tapi hatinya enggak bersih. Makanya para ulama kita banyak mengajarkan kita untuk hati kita ini selalu bersih, supaya dijaga. Di antaranya kata para ulama, diambil daripada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Bacalah Al-Quran dengan tadabbur, dengan tafahum, dengan merenung dan tafakkur.
Itu salah satu kunci untuk membersihkan hati. Sebagaimana zahir butuh makanan, batin juga butuh makanan. Makanan itu akan diserap dengan bagus, hasilnya keluarnya bagus kalau yang menyerap itu bagus, hati kita. Perbanyak membaca Al-Quran, di antaranya perbanyak membaca zikir, salawat, istighfar. Di antaranya banyak-banyak salat malam, bermunajat kepada Allah. Di antaranya sering-sering duduk dengan orang soleh, para habaib, para kiai, para guru. Sering-sering memandang wajah mereka. Dan yang lebih utama lagi, kalau hati kita mau bersih, sering memandang mereka dan memperhatikan gerak-gerik mereka dan mengambil warisan dari mereka, khususnya membaca sejarah mereka. Hati kita akan bersih kalau sering membaca sejarah para alim ulama, para sahabat, khususnya sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya juga tinggalkan perkumpulan yang tidak baik. Perkumpulan ahli maksiat akan merusak. Maka itu dikatakan orang yang sering berkumpul dengan orang baik, insya Allah jadi baik. Walaupun dulunya dia tidak baik. Tapi kebalikannya, orang yang sering berkumpul dengan orang yang tidak baik akan menjadi tidak baik juga, walaupun dia orang baik dari keluarga yang baik. Wal'iyadzu billah min dzalik. Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, beliau pernah berkata dan bertanya kepada Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Kata Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, tadi malam aku bermimpi melihat banjir yang sangat besar dan semua rumah yang ada di kota Masileh tempat mereka tinggal itu naik ke atas, dan yang paling tinggi rumahmu wahai Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, bahkan kamarmu saja lebih tinggi daripada rumah-rumah mereka. Apa penyebab rumahmu bisa tinggi makomnya? Ini mimpinya ulama, aulia itu ada maknanya hadirin. Apa yang kau kerjakan di rumahmu? Beliau mengatakan, setiap anak tangga di rumahku sudah kuhatamkan Quran. Setiap kamar di rumahku sudah kuhatamkan Quran. Juga di ruang tamu dan seterusnya aku selalu menghatamkan Al-Quran, berzikir, beristighfar dengan niat berharap kepada Allah agar rumahku itu diberkahi Allah. Niatnya bagus, niatnya baik, Masya Allah. Makanya hasilnya juga baik, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hati kita tidak baik, hancur. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ketika beliau berjalan bersama putranya, beliau dicaci maki, dihina, diejek, tapi beliau diam. Putranya bertanya, wahai ayahku, kenapa kau tidak membalas caci makian mereka? Maka Sayyidina Hasan mengatakan kepada putranya, aku tidak tahu bagaimana cara mengejek, dan aku tidak pernah diajarkan untuk mencaci maki orang. Cara mengejek aja tidak tahu beliau tuh. Bagaimana cara mengejek itu tidak tahu. Karena memang beliau dididik tidak untuk mencaci maki orang. Makanya kita teringat dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Isa ketika beliau berjalan bersama murid-muridnya Al-Hawariyin, biasa setiap nabi itu banyak yang membenci, banyak yang hina, yang menghinakan, yang mencaci maki. Pasti ada orang hasud, itu pasti ada. Rasulullah betapa banyak cobaan ujiannya. Begitu juga dengan Nabi Allah Isa. Beliau diejek, dicaci maki, dihinakan, habis dari A sampai Z, habis dihina. Maka Al-Hawariyin bertanya, para murid bertanya kepada Nabi Isa, wahai Nabi Allah Isa,
kenapa kau tidak menjawab balasan, tidak membalas caci makian mereka, ejekan mereka, hinaan mereka? Bahkan Nabi Allah Isa membalas dengan kalimat jazakallah khaira, semoga Allah membalas kalian kebaikan. Jazakallah khair, kita sering mengucapkan hal tersebut. Kenapa kau membalas dengan ucapan doa? Jazakallah itu kan doa, semoga Allah membalasmu kebaikan. Orang ini memberikan caci makian, hinaan, tapi dibalas dengan doa. Nabi Isa ketika ditanya kenapa kau membalas dengan doa, Nabi Allah Isa mengatakan huwa yukhriju ma indu wa ana ukhriju ma indi. Kata Nabi Isa, dia mengeluarkan apa yang dia punya dan aku juga mengeluarkan apa yang aku punya. Dia punya kotoran dalam hatinya, ya keluar kotoran juga lewat mulutnya, caci makian. Dan saya tidak menemukan kata-kata yang kotor dalam hati saya. Bahkan saya temukan hanya satu, ucapan doa membalas jazakallah khair. Maka itulah yang saya keluarkan. Nah, itu salah satu tanda pelajaran buat kita agar kita bisa membersihkan hati kita. Maka majelis, masjid, doa, Quran, salawat dan zikir itu obat supaya penyakit-penyakit hati kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita semakin bersih sehingga kita meninggal dalam keadaan hati yang bersih, berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih, masuk surga dengan Nabi Muhammad manusia yang paling bersih hatinya. Amin ya rabbal